Selamat pagi sahabat semuanya, selamat bertemu kembali. Di pagi hari ini saya mau mereview update tanaman jeruk purut saya yang dulu saya lakukan pemangkasan untuk yang pertama kalinya. Ini terlihat ya teman-teman, tanaman jeruk purut saya yang baru pertama kali saya lakukan pemangkasan. Bahkan di dalam media ini tumbuh tanaman anggur juga ya, karena kemarin saya memangkas tanaman anggur saya, kemudian saya tancapkan di pot-pot yang ada tanaman jeruknya. Ini tumbuh ya. Ini bisa dilihat teman-teman, 3 daun yang saya potong kemarin masih nampak hijau, belum begitu busuk ya. Nah, ini sudah nampak hasilnya yang dulu saya lakukan pemangkasan untuk pertama kali. Ini bekas guntingan saya kemarin. Ini sudah tumbuh tunas baru, daunnya juga sudah tumbuh. Ini yang di bawah ya teman-teman, karena kemarin yang di atas justru tidak ada pertumbuhan tunas baru. Kemudian saya lakukan pemangkasan, pemotongan, dan ini kita lihat. Nah ini ya, ini sudah tumbuh 3 tunas baru. Daunnya pun masih nampak hijau muda, seger sekali ya teman-teman. Ini saya hanya melakukan pemangkasan dan perawatan dengan micin, larutan micin ya. Nanti ini otomatis yang di atas ini juga akan rimbun seperti tanaman jeruk purut saya yang lainnya. Ini dulu memang sengaja saya lakukan pemangkasan terakhir ya teman-teman, sebagai contoh saja, nanti untuk perbandingan yang dipangkas ataupun yang belum. Nah ini kemarin, video yang kemarin saya lakukan pemangkasan dan nanti hasilnya pasti akan seperti ini teman-teman. Ini dulu juga sama seperti tadi ya, tapi sekarang dia sudah rimbun, banyak sekali tumbuh tunas-tunas baru, daun-daun baru. Ini semua daunnya nampak subur. Saya hanya melakukan perawatan sederhana saja. Ini yang di bawah rimbun, yang di atas pun rimbun. Bahkan ini juga ada batang anggurnya ya teman-teman. Seperti inilah teman-teman, cara menanam biji jeruk purut bisa tumbuh sesubur ini. Bisa dilihat hasilnya, dan sekaligus saya menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat. Ini ada sahabat yang menanyakan untuk tanaman jeruk purut kepunyaan beliau sudah tumbuh 1 meteran tetapi tidak rimbun, apakah sudah terlambat untuk dilakukan pemangkasan? Di sini saya jawab tidak terlambat atau belum terlambat, karena kita lakukan pemangkasan itu tujuannya untuk merimbunkan daun. Nanti kita pangkas di batang-batang yang tidak ada cabang tunas baru, atau kita lakukan perempelan daun-daun tua. Kita pangkas 3 lembar daun, setidaknya 3 helai daun kita potong di ujung-ujungnya, nanti akan tumbuh tunas-tunas baru teman-teman. Ini tadi jawaban dari saya untuk sahabat yang menanyakan. Dan ada Ibu Wuri. Ibu Wuri juga mengatakan beliau di pasar itu melihat tanaman jeruk purut itu berduri dan menanyakan apakah ada 2 jenis jeruk purut. Nah di sini saya jawab, tanaman jeruk purut itu setahu saya itu memang berduri Ibu. Seperti ini milik saya, ini durinya bahkan runcing-runcing ya, runcing dan besar-besar ini durinya. Kalau ketancap pun akan sakit. Seperti ini jawaban saya, dan ini saya tunjukkan tanaman jeruk purut saya yang ada durinya, karena memang tumbuh duri di setiap batang-batangnya dari bawah sampai atas. Semoga jawaban saya berkenan dan bermanfaat untuk sahabat yang menanyakan di dalam kolom komentar saya. Untuk melakukan pemangkasan tanaman jeruk purut, karena ini saya tanam dari biji, jadi saya sering-sering melakukan pemangkasan supaya rimbun ke bawah. Saya ingin tanaman saya itu tidak naik ke atas ya, tapi rimbun ke bawah. Karena ini yang saya gunakan, yang saya manfaatkan daunnya. Untuk pembuahannya nanti kita menunggu waktunya, karena memang belum saatnya. Inilah teman-teman
update tanaman jeruk purut yang saya lakukan pemangkasan pertama kalinya setelah pohon ini tumbuh besar ya. Dari awal saya tanam sampai sebesar ini belum pernah saya lakukan pemangkasan. Dan kemarin saya lakukan dan saya sudah buatkan videonya, bisa dilihat. Dan inilah hasilnya. Di sini saya banyak sekali ya menanam jeruk purut itu dari biji. Dan semua sudah tumbuh dengan subur. Hanya dengan perawatan yang mudah, sederhana, dan dengan menggunakan bahan yang ada di rumah. Mudah, murah, dan hasilnya pun maksimal, memuaskan ya teman-teman. Seperti inilah. Ini bisa dilihat hasilnya. Durinya tajam, daun baru. Dan nanti beberapa hari lagi pasti dia akan tumbuh subur. Kita letakkan di luar ya. Kita lihat tanaman jeruk purut saya yang lainnya. Nah ini ya, ini juga tanaman jeruk purut saya. Ini nampak ya bun, duri-durinya pun tajam ya. Memang semua tanaman jeruk purut itu berduri. Setahu saya hanya satu ya, tanaman jeruk purut itu seperti ini. Bisa dilihat dari ciri-cirinya. Dan kita update tanaman ini, tanaman sambung nyawa. Dulu kiriman paketan dari Mama Monda Siregar ya, channel Monda Siregar. Terima kasih Mama Monda, ini sudah saya tanam dan alhamdulillah sudah tumbuh subur. Tumbuh satu batang saja, yang satu tidak bisa tumbuh ya. Kemarin saya dikirim 2. Dan ini tanaman adas saya. Seperti ini tanaman adas yang bisa kita olah, kita masak. Yang kuning ini nanti kita potong ya teman-teman, kita pangkas. Nanti suatu saat saya akan buatkan videonya dan saya semai benih-benih dari adas ini karena saya punya banyak sekali ya benih adas di rumah. Seperti inilah teman-teman tanaman adas. Kita review tanaman adas dari dekat ya. Seperti ini pertumbuhannya. Ini tanaman adas yang bisa kita olah, kita masak. Biasanya saya bobor atau saya bikin urap ya. Dan ini pertumbuhan semaian tanaman saya. Alhamdulillah sudah tumbuh. Tinggal kita tunggu, kita besarkan. Karena ini musim hujan ya, setiap hari di tempat saya hujan deras sekali. Jadi perawatannya ekstra ya, keluar masuk ruangan. Ini kalau panas saya keluarkan, nanti kalau hujan deras saya teduhkan. Seperti ini teman-teman semuanya. Review pendek update tanaman jeruk purut setelah kita pangkas dan setelah kita beri pemupukan yang biasa dengan larutan micin. Bisa dilihat hasilnya seperti ini. Semoga ini bermanfaat dan akhirnya selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.